Perkenalkan, nama saya Hendrayana. Saya oleh pihak sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta diberi kesempatan untuk bersilaturahim kepada adik-adik peserta MPLS kelas 7 di SMP Negeri 1 Purwakarta untuk menyampaikan materi cara belajar efektif di masa COVID-19 atau di masa new normal ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung, selamat datang, bersyukur kiranya karena adik-adik bisa masuk ke SMP Negeri 1 Purwakarta, SMP terbaik yang ada di kota Purwakarta. Saya berharap adik-adik bersyukur dengan belajar lebih tekun, tentu saja dengan raihan prestasi yang nanti akan spektakuler di masa yang akan datang. Nah adik-adik, di masa COVID-19 atau di masa yang kita sebut dengan new normal ini, tentu proses KBM di sekolah mengalami sebuah keterbatasan. Nah makanya saya ingin menyampaikan bagaimana ketika proses pembelajaran tetap berlangsung, ya walaupun kita berada di rumah masing-masing, karena kita masih melakukan proses pembelajaran daring atau online. Tentu saja situasi ini harus menuntut kita untuk bisa kreatif, karena bagaimanapun pihak sekolah pasti akan memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada adik-adik di kelas 7 untuk tetap bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, makanya hari ini saya ingin memberikan tips-tips cara belajar yang efektif di masa new normal ini. Yang pertama, mari kita ciptakan motivasi untuk belajar. Motivasi yang paling efektif dari mana? Dari diri sendiri. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita punya motivasi yang sangat luar biasa untuk tujuan yang jelas. Adik-adik, saya kasih contoh. Ketika kita bisa memotivasi diri sendiri, seperti misalnya buat perjanjian dengan diri sendiri. Kalau kamu mau melakukan aktivitas favorit kamu, misalnya nonton atau main game, maka pastikan bahwa kamu sudah mencapai target belajar tertentu. Jadi, sederhananya gini, kamu sudah bisa nonton atau main game kalau kamu udah belajar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang kedua, kamu bisa tuliskan kata-kata mutiara yang menambah motivasi kamu, yang bisa kamu simpan di meja belajar, di pintu, atau di apapun yang dekat dengan kamu dan kamu bisa lihat dengan sering. Oke? Atau mungkin kamu juga bisa minta bantuan kepada orang tua untuk mengingatkan kamu. Itulah pentingnya motivasi. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa motivasi yang paling efektif adalah muncul di dalam diri sendiri. Oke? Lalu yang kedua, kita bicara tentang waktu. Allah memberikan kita waktu 24 jam, semua sama. Yang jadi persoalan adalah kadang-kadang kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Makanya, mari kita atur waktu. Jadi tips yang kedua adalah kita mengatur waktu ketika kamu menggunakan waktumu dengan efektif. Misalnya dengan teknik Pomodoro. Misalkan kita lihat, tentukan target harian dan jam belajar kamu di setiap pagi. Oke? Buat daftar tugas dan komunikasikan jadwal belajar kamu kepada keluarga atau temanmu supaya bisa ikut memonitor dan membantu kamu. Buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, kerjakan tugas selama 25 menit. Ya. Lalu centang daftar tugas yang sudah terlaksana. Istirahatlah selama 5 menit. Itu adalah kegiatan yang terstruktur yang tentu saja akan membantu kamu untuk menggunakan waktumu seefektif mungkin. Jadi, kalau misalnya setelah semua tugas di daftarmu selesai, maka kamu bisa melakukan aktivitas lain untuk pengembangan diri kamu. Itu yang nomor 2. Tips yang ketiga adalah mengerjakan tugas
dan hobi bisa saling bersamaan. Artinya adalah ketika kamu mendapatkan tugas dari guru kamu, pastikan kamu membaca tugas itu dengan teliti. Jika belum mengerti, bertanyalah kepada guru yang bersangkutan atau teman kamu melalui aplikasi chat yang ada. Bisa melalui WA, IG, atau apapun. Untuk pembelajaran daring ini, pastikan kamu sudah menyiapkan handphone atau laptop, koneksi internet yang stabil, dan tentu saja kuota yang cukup, dan aplikasi belajar yang dibutuhkan. Jika ada kendala, langsung laporkan ke guru atau ke orang tuamu. Kamu bisa mengkomunikasikan juga dengan teman. Setelah selesai, laporkan atau kirimkan hasil kerjamu kepada guru dan orang tuamu. Tentu saja supaya aktivitas ini tidak membosankan, setelah mengerjakan tugas sekolah, kamu bisa menyegarkan diri dengan berolahraga misalnya, membantu orang tua, memasak, atau melakukan aktivitas favoritmu. Oke? Nah, yang keempat, tips yang keempat adalah tanya orang maksudnya. Meskipun tidak bertemu langsung, bukan berarti kamu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kamu tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekatmu untuk membantu proses belajarmu dan memastikan kamu tahu apa yang terjadi di sekelilingmu. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tua mengenai apa? Misalkan mengenai tugas-tugasmu. Atau kamu bisa bertanya sama guru yang menugaskan untuk meminta masukan atau hasil tugas yang kamu kerjakan. Bisa juga kamu bertanya ke teman-teman sekelas kamu untuk memberi kabar, berdiskusi tentang isu-isu terkini. Lalu kamu bisa mencari referensi lain untuk proses pembelajaran. Dan tentu saja yang paling penting adalah kamu bisa melihat informasi itu supaya tugas itu relevan dengan apa yang dimintai oleh guru kamu. Ya, dengan membaca berita-berita terkini. Misalnya. Dan yang kelima, ulang materi. Ulang materi. The power of repetition. Mengulang adalah sebuah kekuatan. Jadi kalau begitu, ketika mengerjakan tugas saja, kadang tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran yang ada. Ya, cara berikut ini bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materi kembali. Nonton video pembelajaran online, diskusikan materi yang dipelajari dengan teman-temanmu di grup WA misalnya, buat rangkuman atau peta konsep atau mind map konsep materi tersebut yang dapat membantu kamu mengulang kembali materi tersebut di masa depan. Lalu jangan lupa kerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan lebih. Dan yang terakhir adik-adik, lanjutkan dan perbaiki setelah mencoba strategi belajar ini. Renungkan kembali apakah pola ini berhasil bagi kamu. Jika sudah berhasil, bagaimana supaya kita bisa lebih optimal. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa terus berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa new normal seperti ini, pastikan bahwa kamu tetap menjadi siswa yang bisa berprestasi. Siswa yang sadar diri bahwa kamu punya tanggung jawab, bahwa kamu adalah orang-orang yang terpilih yang bisa masuk ke SMP Negeri 1 Purwakarta. Dan ini harus kamu buktikan dengan bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh untuk menghormati guru-guru kamu nanti, dan pastikan kamu juga memiliki teman-teman yang bisa mendukung kesuksesan itu. Dan saya pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang akan bisa berprestasi di kala ketika kita mengalami keterbatasan seperti ini. Itu saja adik-adik yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat khusus untuk SMP Negeri 1 Purwakarta. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker,
dan itu adalah upaya kita berikhtiar dalam memberikan sebuah keyakinan bahwa kita akan sehat-sehat saja. Terima kasih adik-adik, semoga sukses, semoga menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan tentu saja berikan sebuah kebanggaan bukan hanya buat diri kamu tapi juga buat orang tua kamu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.